Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah klik video ini dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah selalu dukung channel YouTube aku melalui like, komen, dan subscribe-nya sehingga channel YouTube aku semakin hari semakin berkembang. Semoga teman-teman yang lagi nonton video ini sehat-sehat dan bahagia selalu ya. Amin amin ya robbal alamin. Jadi di video kali ini aku mau share kegiatan budgeting mingguan aku lagi ya teman-teman. Tapi sebelum budgeting minggu kedua nanti aku akan evaluasi dulu untuk budgeting aku di minggu yang pertama kemarin ya teman-teman, yang dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 7 Juni. Nah ini untuk yang dari pos tagihan-tagihan itu uangnya jadi kumpul-kumpul gitu ya teman-teman, soalnya kemarin sempat aku tukar-tukar uangnya gitu. Tapi untuk nominalnya sudah pas ya, sesuai budget. Terus untuk uangnya nggak aku ambil ya teman-teman, karena di budgeting berikutnya nanti tinggal aku nambah uangnya aja ya. Nah, begitu juga dari dana pendidikan ini atau kebutuhan pendidikan kakak ini untuk uangnya itu masih utuh ya teman-teman, karena seminggu kemarin itu kakak itu sekolahnya diliburkan gitu. Jadi untuk keperluan sekolah itu nggak ada pengeluaran ya, tapi untuk sisa uangnya aku biarkan aja dulu ya teman-teman, nggak akan aku ambil. Begitu juga untuk dana pendidikan adik itu juga, atau SPP adik itu juga masih utuh ya teman-teman, nggak aku ambil juga. Selanjutnya ini tuh dari pos jajan atau saku anak itu masih sisa 10.000 ya teman-teman. Karena kemarin walaupun di rumah aja dan nggak masuk sekolah itu tetap aja jajan ya teman-teman, dan ini ada sisanya 10.000, nggak aku ambil ya, aku kembalikan lagi, terus aku catat aja sisanya. Kali ini tuh banyak sisa yang nggak aku ambil ya teman-teman, karena budget aku nanti itu mepet banget karena ada penurunan pendapatan di minggu kemarin dan juga ada pengeluaran lain yang nggak aku budgetkan ya teman-teman, jadi otomatis aku ngambil dari pendapatan harian langsung dan nggak aku budgeting dulu ya teman-teman. Nah ini untuk sisa-sisa yang aku ambil ini hanya dari pos belanja harian atau belanja sayur dan lauk ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah selama seminggu kemarin itu aku lagi rajin banget masak, jadi alhamdulillah ini tuh masih ada sisa banyak ya teman-teman dari pos belanja harian. Selanjutnya di sini tuh ada pos gas dan galon juga masih bersisa 20.000 dan nggak aku ambil juga ya teman-teman. Untuk belanja bulanan itu budgetnya habis karena aku take video ini tuh baru aja selesai belanja ya teman-teman. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari itu sudah aman dan mungkin nanti akan aku tambah budget aja sedikit ya teman-teman. Karena memang stoknya itu aman banget untuk seminggu sampai 2 minggu ke depan gitu. Dan ini aku kasih tanda silang ya teman-teman untuk sisa budget yang nggak aku ambil. Dan ini yang aku ambil tuh hanya sisa budget belanja harian, dan sekarang aku mau hitung dulu ya teman-teman, mau rapikan dulu, terus nanti ini aku mau masukkan ke saving challenge 100 lembar aku ya teman-teman. Nah ini total sisanya tuh ada 36.000 ya teman-teman. Alhamdulillah dari budget 200.000 itu sisanya 36.000. Oh iya, sekedar info nih teman-teman, kemarin itu selain ada pengeluaran dadakan, selain ada penurunan pendapatan, aku juga ada libur 1 hari ya teman-teman. Jadi itu sangat berpengaruh dengan budgeting atau keuangan aku kali ini ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, tetap aku syukuri berapapun ya. Yang penting untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari itu masih cukup. Dan oh iya, di minggu ini tuh aku nggak ada ngisi saving challenge maupun sinking funds ya teman-teman, karena emang nggak ada budgetnya. Terus nanti aku juga mau savingnya itu tipis-tipis aja, seadanya sisa budget aja ya teman-teman. Oke, dan ini dari sisa belanjaan harian kemarin itu masih ada 36.000 ya teman-teman tadi. Ini semua mau aku masukin ke saving challenge 100 lembar aku ya teman-teman. Daripada dipakai beli jajan yang nggak jelas, mending aku masukin ke sini semuanya ya teman-teman. Karena ini juga salah satu challenge favorit aku ya teman-teman. Ini tuh isinya receh, seadanya uang aja, seadanya sisa aja. Tapi kalau misalnya terkumpul pasti akan menjadi lumayan ya teman-teman.
Dan ini untuk 1000-annya itu 2 lembar, untuk 2000-annya itu 12 lembar ya teman-teman, dan 5000-an itu ada 2 lembar juga. Oh iya, gimana nih teman-teman keadaan keuangannya di bulan Juni ini? Adakah yang merasa deg-degan karena anak-anaknya lagi ada yang mungkin mau daftar sekolah, atau mungkin ada yang kenaikan kelas yang pastinya itu membutuhkan dana ya teman-teman, entah itu untuk beli seragam baru atau beli peralatan sekolah lainnya gitu. Pasti ada pengeluaran yang tidak biasa atau luar biasa atau biasa di luar gitu ya teman-teman. Pokoknya apapun itu pasti ada pengeluaran yang agak lumayan membengkak daripada bulan-bulan yang lainnya ya teman-teman. Terutama di bulan Juni ini juga berbarengan dengan bulan haji, pastinya juga akan ada banyak sekali kondangan-kondangan dan pengeluaran-pengeluaran yang tak terduga lainnya ya teman-teman. Ya, pokoknya kita sebagai ibu rumah tangga yang notabene adalah jantung keluarga, kita harus tetap bersemangat untuk mengatur keuangan atau budgeting ya teman-teman terutama. Dan yang gak kalah penting adalah mengatur waktu juga ya teman-teman, supaya semuanya itu bisa terkendali dengan baik gitu, sehingga kita juga bisa menjaga kesehatan ya, baik secara fisik maupun mental. Karena jujur aku pribadi memiliki 2 anak itu, ketika ada libur 1 minggu aja itu sudah sangat menguras suara, tenaga, waktu, dan juga isi dompet ya teman-teman. Masya Allah, lo kok jadi curhat. Oke, kembali lagi ke video ya teman-teman. Nah, ini aku sudah masuk ke budgeting minggu kedua ya teman-teman. Aku mulainya itu tanggal 8 sampai 14 Juni ya teman-teman. Dan di sini aku juga masih tuliskan dari pendapatan harian tidak tetap ya. Dan untuk pendapatan di minggu ini tuh aku belum tulis ya teman-teman, karena jujur tag video ini tuh aku belum menghitung berapa income yang aku miliki ya teman-teman, karena aku dadakan aja. Jadi aku belum tahu. Pokoknya di sini aku evaluasi dan aku tuliskan aja apa-apa aja yang aku butuhkan selama seminggu ke depan ya. Pokoknya dari hasil evaluasi tadi itu ada beberapa pos yang gak aku isi juga ya teman-teman, karena memang menyesuaikan kondisi juga, karena kan memang belum terpakai juga, dan menyesuaikan keuangannya juga. Pokoknya saat ini tuh uangnya mepet banget karena ada penurunan pendapatan ya teman-teman. Dan di sini tuh aku di minggu pertama itu ada libur 1 hari, di minggu kedua nanti juga aku akan libur lagi 1 hari, di minggu ketiga atau minggu keempat gitu. Pokoknya ada juga ya teman-teman libur lagi. Jadi total libur selama sebulan ini tuh ada 3 kali libur gitu aku rencananya. Dan itu tentunya sangat berpengaruh dengan keuangan ya teman-teman, karena memang begitulah ya nasib dari pejuang recehan harian gitu, yang dimana kalau dia mau ngambil libur gitu ya pasti nggak ada pemasukan lagi gitu ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, apapun itu tetap aku syukuri aja ya, toh aku juga nggak akan ngambil libur kalau nggak ada acara penting gitu kan ya teman-teman. Jadi ada bulan-bulan dimana aku bisa ngefull sama Pak suami itu kayak berjualan terus nggak ada liburnya gitu, dimana juga ada bulan-bulan itu pasti ada lumayan banyak liburnya gitu. Tapi apapun itu tetap aku sesuaikan dengan kondisi ya teman-teman untuk mengelola keuangan itu sendiri. Oke, dan ini sudah selesai ya, aku membuat list untuk kebutuhan kami selama seminggu ke depan, dan ini tulisnya masih sama aja seperti minggu-minggu sebelumnya. Ada 10 atau 11 kategori gitu ya teman-teman, yang dimana ada beberapa kategori tagihan dan juga kebutuhan gitu ya. Dan untuk budgetnya juga masih sama ya nominalnya dengan minggu-minggu sebelumnya. Hanya saja di sini ada beberapa kebutuhan yang nggak aku isi atau nggak aku tambahkan budgetnya ya, karena dari hasil evaluasi tadi itu masih aman dan nggak perlu ditambahkan budget ya teman-teman. Oke, dan di sini yang pertama itu dari pos tagihan-tagihan ya teman-teman, yang aku utamakan aku isi. Dan yang pertama itu ada listrik 25.000, PDAM 15.000, dan wifi 20.000 ya. Untuk keperluan sekolah anak-anak itu kedua pos tersebut nggak aku isi lagi ya, karena memang budgetnya masih utuh, belum digunakan minggu lalu. Dan kemudian di sini ada beras 50.000, saku atau jajan anak itu aku tambahkan budget 110.000 ya. Jadi sama sisaan yang tadi itu genap 120.000 seperti biasanya gitu. Dan dari dana lain-lain juga aku tambahkan 10.000 aja, karena tadi itu ada sisa 10.000 nggak aku ambil ya.
Oke, selanjutnya ada belanja harian atau belanja untuk keperluan masak ya. Itu aku budgetkan 200.000 seperti biasanya ya teman-teman. Untuk gas dan galon nggak aku budgetkan karena memang masih ada budgetnya tadi nggak aku ambil ya. Dan untuk belanja bulanan itu aku anggarkan 20.000 aja karena memang aku tuh baru aja selesai belanja dan itu buat jaga-jaga aja, mana tahu ada sesuatu yang tumpah di luar dugaan gitu ya teman-teman. Jadi aku itu untuk jaga-jaga aja gitu. Oke, jadi total kebutuhan untuk seminggu ke depan itu ada 450.000 ya teman-teman. Dan ini aku sedang hitung untuk sisa pendapatan di minggu kemarin ya teman-teman. Ini tuh hanya ada income sebesar 480.000. Mepet banget ya teman-teman, tapi alhamdulillah ini masih cukup ya. Jadi di sini aku tulis untuk income-nya kali ini tuh ada 480.000 ya teman-teman. Dan yang akan aku pakai budgeting minggu ini tuh sebesar 450.000 itu untuk living atau kebutuhan aja ya teman-teman. Jadi yang seperti sudah aku ceritakan di awal, kali ini tuh nggak ada ngisi saving challenge ataupun sinking funds ya teman-teman. Jadi untuk minggu ini tuh aku skip aja untuk savingnya, dan ini nanti untuk sisa budgetnya yang 30.000 mau aku saving ke tabungan amplop aja ya teman-teman. Oke, dan sekarang aku mau masukin uangnya ya ke dalam dompet budgeting aku sesuai posnya masing-masing, tapi sebelumnya aku rapikan dulu ya teman-teman uang-uangnya supaya mudah aja nanti. Oke, dan ini untuk yang pertama itu listrik ya. Nah, di pos listrik ini tadi gabung-gabung ya teman-teman. Jadi untuk uangnya itu sudah genap 50.000 ya untuk 2 minggu. Jadi yang aku di sini itu di pos PDAM ya, aku isi 30.000 karena tadi itu kosong karena sudah digabung sama listrik ya teman-teman. Nah, untuk wifi di sini aku tambahkan 30.000, jadi untuk budgetnya itu pas ya. Di minggu kedua itu harusnya posnya itu terisi 40.000 dan itu sudah pas ya teman-teman. Oke, selanjutnya aku lewatin 2 pos ya, dari pos sekolah kakak dan adik itu nggak aku isi karena memang masih ada budgetnya dan belum dipakai ya teman-teman. Kemudian ada pos beras aku isi 50.000 seperti biasanya. Dan lanjut ini aku isi pos jajan anak ya, aku tambahin 110.000 karena masih ada sisaan minggu lalu itu 10.000. Jadi di sini budgetnya itu 120.000, ini untuk 2 anak ya teman-teman selama seminggu. Kalau ditanya cukup enggak ya, pasti enggak ya teman-teman. Itu kadang juga anak-anak tuh masih juga aku ambilkan dari pendapatan harian ya, tipis-tipis tapi tetap terbatas ya teman-teman, enggak pokoknya enggak lost doll ya. Oke, selanjutnya itu dari pos dana lain-lain aku tambahkan 10.000 ya teman-teman. Dan untuk belanja harian aku kasih 200.000 karena memang enggak ada receh ya teman-teman. Nanti mungkin setelah belanja dan dapat kembalian baru aku poskan ke harinya masing-masing ya. Ini 200.000 untuk seminggu ya teman-teman. Jadi per harinya itu 30.000 itu, dan 1 hari lebihnya itu 20.000 aja. Oke, untuk pos gas dan galon masih aman, jadi nggak aku isi ya. Dan ini uangnya tinggal 50.000 mau aku tukarkan ke tabungan untuk pajak ya, supaya nanti mudah dibagi aja. Oke, dan selanjutnya ini yang 20.000 mau aku masukkan ke belanja bulanan ya teman-teman. Ini tuh fungsinya untuk jaga-jaga aja karena emang untuk kebutuhan sehari-hari itu sudah full ya stoknya. Jadi aku budgetkan 20.000 aja. Dan alhamdulillah ini tuh semua pos sudah terisi ya teman-teman. Jadi lega banget melihat semua kebutuhan sudah terpenuhi dan melihat dompet sudah gelembung lagi. Dan masih banyak banget teman-teman yang nanyain beli dompetnya di mana, harganya berapa. Nanti aku taruh linknya di deskripsi box ya, teman-teman bisa cek aja langsung linknya. Harganya itu murah meriah aja dan manfaatnya itu menurut aku sangat luar biasa ya teman-teman, untuk bisa belajar berhemat atau belajar budgeting gitu. Oke, dan ini sisa budgetnya tadi sisa 30.000 ya teman-teman. Ini tuh mau aku masukin ke saving challenge amplop aku atau tabungan lebaran untuk tahun 2025 gitu ya teman-teman. Dan ini aku juga catat untuk sisanya ya, dan aku save 30.000 gitu. Oke, ini yang 20.000 seperti biasa aku masukin ke dalam amplop ini ya teman-teman. Ini tuh tabungan untuk lebaran tahun 2025. Ini aku ngisinya juga dari sisa-sisa aja ya teman-teman, sisa budget, sisa uang belanja. Pokoknya ini tuh selagi masih ada sisa aku masukkan ke sini, dan per amplopnya itu aku usahakan ngisi 20.000 ya teman-teman.
Pokoknya ini aku usahakan isinya itu sama gitu, supaya nanti aku tahu ya kira-kira penuhnya ini tuh dapat berapa gitu. Dan ini tuh isinya 100 amplop ya teman-teman. Dan ini tuh belum dapat separuh dari isinya ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, nanti itu bongkarnya sebelum lebaran ya. Oke, ini masih ada sisa lagi 10.000 mau aku masukin ke dalam tabungan pajak aja ya teman-teman. Dan di minggu ini tuh aku nggak ada ngisi saving apa-apa ya teman-teman, selain pajak dan amplop tadi itu dan juga 100 lembar. Karena emang budgetnya nggak ada, tapi nggak apa-apa ya teman-teman, tetap bersyukur karena semua kebutuhan sudah terpenuhi gitu. Dan oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan dalam video ini. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.